Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat datang di channel Saung Mas 81 yang baru bergabung. Selamat bergabung. Di channel ini menceritakan tentang sejarah atau kisah para orang tua kita terdahulu yang soleh dan soleha, dan juga amalan-amalan yang pernah dilakukan oleh para beliau, dan juga spiritual yang saya alami secara pribadi. Bagi para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara yang telah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih, matur kesuwun. Mugi-mugi para sederek, para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara diberikan kesehatan, waluya jati, lan rahmat saking kersanipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Masih bertemakan tentang Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan kebetulan untuk malam hari ini izinkan saya untuk menceritakan sejarah yang terjadi di kota Cirebon tentang Kanjeng Sinuhun Kalijogo yang pernah dibakar hidup-hidup. Sebelum ke arah sana, seperti biasa, alangkah lebih bijaknya kita sebagai anak putu mentawasulkan untuk leluhur-leluhur kita. Syulillahillahumul al-fatihah. Amin amin amin. Baik, langsung saja ya sedulur, saya menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi di kota Cirebon tentang beliau. Sunan Kanjeng Kalijogo dikenal sebagai wali yang berumur panjang, dan beliau juga menurut cerita sebagai wali yang wafat paling terakhir dibandingkan anggota dewan 9 wali lainnya. Beliau hidup pada masa keruntuhan kerajaan Mojopahit, dan beliau menyaksikan tentang pendirian dan keruntuhan kerajaan Demak dan diganti dengan kerajaan Pajang. Beliau juga turut dalam andil merestui pendirian kerajaan Mataram yang kala itu menggantikan kerajaan Pajang. Oke para sedulur, saya baca aja manuskripnya. Jadi ini saya dapat dari naskah Mertasinga. Selain berumur panjang, beliau juga diceritakan sebagai wali yang gemar melakukan penyamaran untuk menguji atau memberikan pelajaran bagi orang-orang tertentu. Kisah mengenai Sunan Kanjeng Kalijogo yang masyhur yang tertulis dalam naskah-naskah klasik Cirebon, yaitu mengenai penyamaran Sunan Kalijogo. Suatu ketika, pada waktu Cirebon diperintahkan oleh Panembahan Ratu, Sunan Kalijogo melakukan penyamaran yang tujuannya menguji sultan yang baru itu dalam menjatuhkan hukuman bagi para pelanggar di wilayah Cirebon. Dikisahkan Kanjeng Sunan Kalijogo melakukan penyamaran sebagai santri tua. Beliau datang ke Cirebon dan tiap harinya beliau melakukan aktivitas bersih-bersih di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Semakin hari, semakin lama, akhirnya beliau diangkat menjadi marbot oleh petugas Masjid Sang Cipta Rasa. Beliau mengaku sebagai Jaruman, sementara orang-orang waktu itu memanggil beliau dengan sebutan Ki Merbot Jaruman. Pada suatu ketika, Panembahan Ratu bermimpi
Dalam mimpinya beliau berjumpa dengan seorang yang bersurban putih yang memerintahkan Panembahan Ratu untuk menjadikan Ki Merbot Jaruman sebagai imam sholat di hari Jumat. Mimpi tersebut diceritakan datang berulang-ulang, meskipun dalam hatinya beliau masih meragukan tentang kemampuan Ki Merbot Jaruman untuk mengimami sholat Jumat di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Lanjut ya, Lur. Rupanya Panembahan Ratu kemudian melaksanakan amanat itu. Setelah tiba hari Jumat, para menteri, para ulama, prajurit, sampai para pemilik, bahkan warga Cirebon, yaitu rakyat berbondong-bondong datang ke masjid guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Namun ada yang aneh pada pelaksanaan sholat Jumat pada hari itu. Panembahan Ratu berdiri dan mengumumkan bahwa sholat Jumat untuk kali ini dipimpin oleh Ki Merbot Jaruman. Dan beliau berkata, silahkan menjadi imam Ki Jaruman. Begitu perintah Panembahan Ratu. Ki Merbot Jaruman menjawab, ampun Gusti, hamba tidak mampu menjadi imam. Begitu jawaban Ki Merbot. Panembahan Ratu kemudian mengulangi lagi kembali perintahnya sampai ketiga kali. Silahkan menjadi imam Ki Jaruman. Begitu perintahnya yang ketiga kali yang diucapkan Panembahan Ratu dengan ucapan dengan rada tinggi nadanya. Dengan terpaksa kemudian Ki Merbot Jaruman kemudian menjadi imam. Ki Merbot pun kemudian mengangkat tangannya untuk melakukan takbir. Allahu Akbar. Begitu yang diucapkan Ki Merbot. Pertama, Ki Jaruman diikuti oleh para makmum. Setelah itu barulah kejadian aneh muncul. Setelah takbir, rupanya Ki Jaruman berdiam mematung, tanpa membaca Al-Fatihah, tanpa ruku, tanpa sujud. Kejadian ini berlangsung lama. Ki Jaruman terus mematung dengan berjam-jam lamanya, tanpa sedikit pun bergerak, sehingga seluruh makmum kecapean menunggunya. Mendapat semacam ini, kemudian Panembahan Ratu menggantikan Ki Jaruman sebagai imam. Merasa masih penasaran dengan kebenaran fisik mimpinya, tempo hari untuk Jumat selanjutnya, Jumat yang kedua, Panembahan Ratu masih memerintahkan Ki Jaruman sebagai imamnya. Tapi lagi-lagi kejadian yang sama terjadi. Ki Merbot Jaruman tetap mematung. Mendapati hal semacam itu, kemudian barulah pada Jumat yang ketiga yang menjadi imam sholat Jumat Panembahan Ratu itu sendiri. Mereka setelah melakukan sholat Jumat berkumpul untuk membicarakan hukuman apa yang harus dijatuhkan pada Ki Merbot Jaruman yang telah dianggap menistakan agama. Ki Merbot berkata, untuk menebus kekecewaan Paduka Tuan, hamba sangat berterima kasih. Bila mana hamba dihukum, hamba telah tidak mampu menjadi imam. Walaupun hamba dipaksa, silahkan hamba dihukum mati saja. Allah. Panembahan Ratu lalu memerintahkan kepada para sentana, menterinya, untuk membuat
panggung di alun-alun, dan kemudian di bawahnya dinyalakan api unggun. Ki Marbot Jaruman lalu dinaikkan di atas panggung itu dari lohor hingga asar. Namun apa yang terjadi? Ki Jaruman tidak terbakar, bahkan terluka sedikit pun. Di hari yang sama, Tubagus Pase yang baru datang berlayar dari seberang tahu akan kejadian ini, lalu memanggil cucunya, yaitu Panembahan Ratu. Dan beliau berkata, "Anakku, mengapa kau lakukan ini? Tidakkah kau tahu siapa yang berada di atas pembakaran itu? Dia adalah buyut wali. Segeralah engkau bertobat, anakku. Barangkali engkau tidak mengetahui Marbot Jaruman itu adalah Sunan Kanjeng Kalijogo, aulia Allah yang tinggal satu, yang ada di tanah Jawa." Betapa terkejutnya Panembahan Ratu mendengar hal tersebut. Kepada Sunan Kanjeng Kalijogo, Panembahan Ratu kemudian memohon ampun dengan mengatakan, "Eyang, hamba benar-benar tidak mengetahui, karena waktu datang Eyang mengaku sebagai santri dari timur yang bernama Kiai Marbot Jaruman. Kemudian pada waktu malam Jumat, hamba bermimpi ada yang menyuruh agar hamba menjadikan Ki Marbot Jaruman sebagai imam sholat Jumat. Hingga hamba jalankan perintahnya. Setelah selesai sholat, ketika hamba bangunkan Ki Marbot tidak bisa bangun. Diam seperti tugu besi. Pada Jumat berikutnya, Eyang Wali mengikuti hamba yang menjadi imam. Sesungguhnya bukan maksud hamba untuk mengajari Kanjeng Eyang Sunan Kalijogo. Hamba mohon belas kasihan. Eyang mau memaafkan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Kanjeng Sunan Kalijogo telah memaafkan cucunya itu. Demikian pula kepada orang-orang banyak lainnya yang telah menghukumnya. Kisah tersebut kemudian menjadi sebab lahirnya hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat dengan benar di kota Cirebon. Demikian kisah pembakaran yang dialami Kanjeng Sunan Kalijogo ketika berada di Cirebon. Kisah ini mengisyaratkan bahwa sebagai seorang sultan ataupun pemimpin, baik pemimpin daerah maupun pemerintah, hendaknya jangan seenaknya dewe memutuskan hukuman, tidak boleh memanggang orang atau membakar seseorang hanya karena orang tersebut melakukan kesalahan. Meskipun orang tersebut dikenakan hukuman mati, pembakaran bagi pelaku kejahatan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama. Kisah ini saya ambil dari naskah Mertasina. Demikian para sedulur ceritanya. Jadi yang bisa saya ambil dari cerita yang baru saya ceritakan kepada para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara, bahwa setidaknya ketika kita mendapatkan suatu amanah, memegang sebuah kendali pemerintahan, baik daerah maupun pusat, hendaknya kita lebih dewasa, lebih mendengarkan pendapat orang-orang, terutama rakyat. Jangan seenaknya sendiri dalam hal menentukan pasal-pasal
ataupun bagi penegak hukum menentukan hukuman, kita masih manusiawi. Adakah kemanusiaan yang adil dan beradab saat ini? Mudah-mudahan para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara diberikan selalu eling lan waspada. Demikian para sedulur-sedulur di seluruh Nusantara. Mohon maaf jika saya salah dalam penyampaian, salah dalam pemikiran. Sama-sama belajar, maklum kula wong bodoh. Bagi para sedulur-sedulur yang belum subscribe channel ini, dimohon untuk subscribe agar channel Saung Mas 81 tetap bisa eksis untuk mengabarkan sejarah para leluhur-leluhur kita terdahulu hingga sampai ke anak putu selanjutnya. Matur kesuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.